Halo teman-teman, perkenalkan saya Kak Brewok. Selamat datang di channel TKPP Malang. Salam Pramuka, salam satu jiwa. Hari ini di segmen Bewok bersepeda bersama Kak Brewok. Kak Brewok sedang kedatangan tamu nih. Nah, siapa sih tamunya gitu kan? Apa saja sih yang akan dibahas Kak Brewok hari ini? Hari ini Kak Brewok kedatangan tamu yaitu Kak Credo. Halo Kak Say hi Brewok. dulu. Halo. Oke, Kak Credo ini adalah salah satu penggiat sepeda di Kota Malang, dan Kak Credo juga merupakan bagian dari PKK MPK Kesupan Malang. dan sekarang Saya sambil ngopi oh Kak ya, Brewok, santai. Saya juga Jadi- sambil ngopi nih. supaya kita kan di sini suasananya kan dingin. Ya. Jadi sambil ngopi. Ini Ya, saya bukan sponsor ya. Iya. Tapi adik-adik ini sekarang ngopi paling nyaman itu ya, apalagi Seperti kita apa gitu kan. diskusi kayak gini itu asik kayaknya ya. Oke, di segmen ini ya kan, Kak Brewok ini sedang mengikuti zaman nih, mengikuti tren gitu kan. Karena pada masa pandemi ini, tentunya masa Covid ini, banyak sekali masyarakat yang mulai lagi untuk bersepeda nih, Kak Credo. Iya. Nah, untuk itu Kak Brewok kan penasaran gitu kan, apa saja sih gitu loh, nanti yang kita bahas itu kan bersama Kak Credo tentunya juga seputar dengan sepeda. Oke, kita langsung masuk aja bagaimana? Ya, boleh Kak Brewok, Oke. silakan. Kira-kira selama pandemi ini Kak Brewok bersepeda apa enggak? Nah, untuk itu Kak, saya ingin bertanya-tanya dulu kepada penggiat sepeda nih kan, Kak Credo sebagai penggiat sepeda, sebelum Kak Brewok ini memulai untuk bersepeda gitu loh. Karena kan pastinya kan bukan hanya bersepeda biasa kan, pasti ada prosedurnya seperti apa. Terus kalau misalnya Kak Brewok punya sepeda itu cara merawatnya seperti apa, dan Kak Brewok pun harus tahu komponen-komponen yang ada di sepeda gitu loh. Nah, kebetulan sekarang Kak Brewok sudah bersama Kak Credo nih. Oke. Saya ngecom kopi dulu Kak Brewok. Oke. Kita sambil santai. Ngecom. Ngecom Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Itu di Malang aja atau Jawa Tengah juga itu, Kak? Kayaknya di Malang aja sih, Oke. atau Jawa Timuran lah, bahasa Jawa Bawa Timuran. Jawa Timuran ya. Sepertinya ngecom itu bahasa Jawa Timuran. Ya. Oke. Ini Kak Brewok, menurut saya selama masa pandemi itu Ya. menjadi masa-masa di mana olahraga bersepeda itu menjadi tren luar biasa. Nah, pada saat pandemi itu kan kita social distancing, Iya, betul. physical distancing. Ya, physical distancing lah lebih tepatnya. Makanya dengan bersepeda, kita kan bersepeda sendirian. Iya. Nah, itu sudah physical distancing, jadi itu menjadi tren yang sekarang itu seperti itu. Nah, di masa pandemi ini kenapa kok bersepeda itu menjadi booming, menjadi tren? Karena memang orang itu rindu akan melakukan olahraga, melakukan aktivitas. Sementara kan kita kayak mungkin anak-anak sekolah ya, Iya. adik-adik kita yang SD, yang SMP, yang SMA Iya. bahkan, itu kan juga mau tidak mau harus belajar dari rumah. Betul. Nah, otomatis kan mereka juga kehilangan namanya olahraga. Nah, itu loh. Makanya adanya bersepeda itu menjadi salah satu tempat untuk meluapkan kesenangannya, kerinduan akan melakukan olahraga. Karena saya Mungkin itu, Kak Bro. melihat masyarakat juga, dan mungkin teman-teman saya juga ya, teman-teman Kak Brewok itu bersepeda itu selain olahraga, mereka juga sambil jalan-jalan, have fun juga gitu kan. Ya, jadi gini Pak Brewok, seperti ini kita Ya. Kak Brewok ya. Kalau misalkan tadi kita kebetulan hari ini kan kita naik sepeda motor, Iya. kita mencari tempat yang nyaman untuk berdiskusi, berbincang-bincang. Nah, kalau seandainya kita bersepeda Iya. dari Kota Malang deh Iya. ke sini, kemudian menikmati pemandangan, terus sambil ngobrol kan lebih seru lagi. Nah, Yang belum tahu sekarang Kak Brewok sama Kak Credo lagi di Coban Putri ini ya. nah, namanya Coban Putri ya adik-adik. Kalau ke Malang silakan mampir lah. Mampir ke tempatnya Kak Brewok, nanti sama Kak Brewok biar Nanti diantar. aku ajak jalan-jalan, tenang aja. Oke. Sebelumnya kita masuk ya Kak Credo ya. Ya. Sebenarnya Kak Credo ini menggeluti di bersepeda ini sudah berapa lama nih Kak? Saya menggeluti sepeda Iya. itu kurang lebih mulai dari tahun 2009. 2009. Oh, saya masih sekolah itu. Saya masih sekolah itu. 2009. 2009 itu saya mulai bersepeda, hanya bersepeda pendek-pendek bersama dengan teman-teman saya. Kemudian semakin lama itu ada keinginan kita untuk menambah jarak, itu pasti. Oh, Nah, betul. dengan kita ada keinginan menambah jarak, keinginan untuk mencari tempat yang baru untuk Pencapaian bersepeda, kita juga gitu. pencapaian diri pribadi itu kan Iya. lebih menyenangkan dalam bersepeda gitu. Itu Kak Brewok. Oke. Saya minum Kak Brewok ya. Oh, siap. Selanjutnya nih Kak Brewok mau tanya ini sama Kak Credo. Sebenarnya untuk sekarang nih di masa pandemi ini ya, yang sering dipakai itu jenis sepeda apa nih Kak? Dan apa aja sih
jenis sepeda itu yang mungkin teman-teman di rumah belum tahu gitu, Pak? Iya. Kalau Kak Kredo melihat selama ini ya di masyarakat umum, kebanyakan Kak Kredo melihat bahwa masyarakat itu lebih banyak menggunakan sepeda mountain bike. Mountain bike. Nah, mountain bike. Nanti kalau kita jalan-jalan ya, nanti saya tunjukkan Kak Brewo. Nanti Mountain bike itu juga yang saya seperti sudah apa. berbicara tadi sama Kak Redo mau jalan-jalan naik sepeda nih. Ya kan? Nah, mountain bike itu kenapa kok banyak? Satu, karena harganya lebih murah daripada yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mountain bike itu mau dipakai di jalan raya atau mau dipakai di jalan tanah, itu juga bisa gitu loh. Itu mountain bike. Tapi sebenarnya dari nama mountain kan kita tahu bahwa itu sepeda gunung gitu kan. Nah, sepeda gunung. Tapi juga bisa untuk di aspal gitu. Bisa. Jadi mountain bike itu memang sebenarnya spesifikasi yang utama adalah di gunung ya, atau di jalan yang bertanah, berbatu dan sebagainya. Tetapi ketika di aspal pun juga bisa gitu loh. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada batasan sebenarnya untuk naik gunung. Beda dengan jenis yang kedua, Kak Brewo. Itu ada apa gitu jenisnya, Kak? Ada jenis yang kedua itu namanya sepeda road bike. Road bike. Nah, road bike itu sepeda khusus untuk di jalan. Di jalan raya atau di aspal. Namanya saja sudah road bike. Iya. Nah, dia di jalan aspal. Nah, itu bannya kan berbeda Kak Brewo. Kalau pakai sepeda MTB, mountain bike itu bannya lebar, kemudian lebih tebal daripada road bike. Road bike. Nah, sedangkan kalau di road bike itu lebih tipis. Nah, tipis. Kemudian bannya ban slick kayak bentuknya kayak donat gitu loh. Kayak donat, jadi tidak ada geriginya dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu. Kemudian kalau kita di kota-kota besar, yang khususnya tempatnya itu banyak jalan datar. Mungkin adik-adik akan lebih banyak bertemu dengan yang satu namanya fiksi. Itu yang bannya tipis itu ya? Iya, bannya tipis kemudian nggak ada operannya. Jadi hanya gearnya hanya itu satu itu. Kemudian yang kedua itu ada sepeda lipat. Nah, ini yang paling booming sekarang. Iya, benar. Kenapa? Karena kalau di Jakarta nih kalau ya, saya pernah melihat sendiri sepeda lipat itu bisa dibawa masuk ke dalam KRL. Nah, lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel lagi gitu loh. Itu sih mungkin trennya sekarang seperti itu. Ada juga Kak Brewo yang paling jarang. Iya, itu apa itu, Kak? Namanya sepeda touring. Sepeda touring? Ya, namanya sepeda touring. Itu bentuknya sama atau berbeda? Berbeda. Sepeda touring itu biasanya di samping kanan kirinya ada tasnya. Oh, ada tasnya. Nah, jadi banyak sih teman-teman dari penggiat sepeda yang melakukan touring. Ada salah satu juga sama anak pramuka juga. Dia kebetulan dari DKC Jakarta. DKD kalau nggak salah, DKD Jakarta. Itu melakukan keliling Indonesia. Bersepeda. Sekarang kalau tidak salah ya, sekarang nih bersepeda, guys. Saya pernah bertemu itu kan di Malang dulu. Sekarang kalau tidak salah, saya mengikuti Instagramnya dia. Sekarang itu sudah ada di Banda Aceh. Di Banda Aceh bersepeda, tapi dia teman-teman. Sudah ke Papua dulu loh ya. Oh, berarti dari sekarang dia mau ke 0 km Indonesia? Iya. Sekarang dari awalnya dari Jakarta ke Jawa, Timur, terus kemudian ke timur terus, pindah ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya. Sekarang ada di Sumatera. Itu luar biasa. Itu dia menggunakan sepeda touring. Beda lagi gitu segmennya. Itu aja sih Kak Bro. Nah, terus kan tentang bersepeda tentunya Kak ya. Itu nggak lepas dari komponen-komponen sepeda nih Kak. Iya. Nah, sebenarnya komponen yang paling penting dan harus diperhatikan di sepeda itu apa Kak? Yang paling penting satu Kak Brewo, itu adalah ban. Kalau adik-adik menggunakan MTB, menggunakan MTB, bannya itu kebanyakan ukurannya 175 ya, sampai dengan 250. Nah, seperti ban motor sebenarnya. Ada ukuran-ukuran yang gitu. Sedangkan kalau road bike itu kebanyakan ukurannya 115. Sambil ngopi 115 dan seterusnya. Ban itu yang pertama. Yang kedua yang penting adalah gear set. Gear set itu alat untuk menggerakkan roda. Rantai. Ya, sebelumnya rantai ada gear. Rumahnya rantai. Bukan rumahnya. Jadi ada rantai. Di depan ada kayak gear. Di belakang juga ada gear itu, maksudnya gear set. Gear setnya. Oke ya, itu Kak Brewo, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman juga masih pengen tahu kelanjutannya ya. Mungkin besok kita bisa bersepeda bersama untuk lebih mengetahui komponen-komponen di sepeda gitu Kak. Iya, jadi Kak Brewo akan lebih enak mengetahui part sepeda, mengetahui ini apa bentuknya, fungsinya, bentuknya apalagi.
itu kalau kita ada sepedanya. Nah, kebetulan kan kita naik sepeda motor. Kemudian kita menikmati pemandangan juga, jadi tidak bawa sepeda. Alangkah baiknya nanti kalau kita bersepeda, besok atau kapan. Besok rencananya saya mau ke Merak Kak Credo untuk bersepeda bareng Kak. Kalau udah bersepeda itu keren, gitu. Akan lebih tahu lagi. Tapi jangan lupa Kak Brewo, jangan lupa adik-adik kalau bersepeda harus safety prosedur. Safety Harus first lah ya. bersepatu. Kalau bisa bisa bersepatu. Kemudian menggunakan celana pendek atau celana panjang yang nyaman dipakai saat bersepeda. Nyaman dipakai untuk bersepeda. Kalau memang memiliki helm, tolong dipakai. Helm untuk bersepeda ya? Iya, helm bersepeda ya. Bukan helm motor. Bukan. Berat Kak. Lalu yang terakhir nih Kak Brewo, juga tidak kalah penting. Apalagi kalau adik-adik yang suka perjalanan malam. Seperti saya nih. Saya ini suka bersepeda malam. Maka harus ada lampu depan, harus ada lampu belakang. Itu penting sekali. Mungkin itu dulu Kak Brewo. Kita akan lebih perdalam lagi kalau nanti kita ada sepedanya gitu. Sebelum kita menuju besok nih ya, saya mau tanya sedikit lah dari Kak Credo nih, setelah bersepeda kan mungkin menggiati sepeda dari 2009 ya Kak ya. Itu manfaat yang didapat untuk Kak Credo itu apa? Dari segi kesehatannya atau gimana itu Kak? Secara pribadi saya merasakan jauh lebih sehat Kak Brewo. Kemudian pernapasan saya juga lebih tertata. Pacu jantung saya itu juga lebih enak gitu loh. Jadi mungkin orang-orang yang terbiasa melakukan olahraga, bukan hanya bersepeda loh ya. Terbiasa melakukan olahraga, dia akan memacu jantung kan. Peredaran darahnya itu kan menjadi lebih lancar. Pernapasan menjadi lebih baik. Ya seperti itu. Dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah berolahraga. Jadi bersepeda itu bukan hanya sepeda saja, tapi lari pun juga sama gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau tahu kelanjutannya ya, tetap di video ini jangan di-skip karena kita akan langsung menuju ke waktu besok dan Kak Brewok sama Kak Credo akan bersepeda bersama. Oke? Kita goes. See you besok.